Apa itu mekanika fluida? Fluida merupakan suatu zat yang dapat mengalir. Zat cair dan zat gas merupakan jenis fluida. Karena kedua zat tersebut mempunyai sifat yang dapat mengalir, berbeda dengan batu dan berbagai benda keras lainnya. Seluruh zat padat tak termasuk pada dalam fluida karena zat padat tidak dapat mengalir. Mekanika fluida statis mempelajari perilaku fluida yang tidak bergerak. Karakteristik fluida tidak bergerak. Fluida statis tidak mengalami pergerakan atau perubahan posisi. Contoh air dalam gelas yang tidak bergerak. Tidak ada gaya gesek dan tidak ada gaya gesek antara partikel-partikel fluida dan permukaan yang bersentuhan. Contoh minyak dalam wadah tertutup. 3. Tekanan merata. Tekanan fluida statis sama di semua arah dan titik. Contoh tekanan air dalam kolam yang tenang. 4. Kepadatan konstan. Kepadatan konstan fluida statis tidak berubah karena tidak ada pergerakan atau perubahan tekanan. Contoh kepadatan air dalam laboratorium. 5. Tidak ada perubahan bentuk. Fluida statis tidak mengalami perubahan bentuk karena tidak ada gaya-gaya yang bekerja. Contoh es batu dalam freezer. 6. Tidak ada aliran massa. Tidak ada pergerakan massa fluida statis. Contoh air dalam wadah tertutup. 7. Tidak ada perubahan energi kinetik. Energi kinetik fluida statis 0 karena tidak ada pergerakan. Contoh bola yang diam. Aplikasi karakteristik fluida statis. 1. Desain reservoir. 2. Ada pembangunan bendungan. 3. Sistem pendingin. 4. Desain pipa. 5. Sistem hidrolik. Hukum teori fluida statis. Hukum Pascal. Perubahan tekanan pada fluida statis diteruskan ke semua arah. Hukum Archimedes. Gaya apung berat fluida yang dipindahkan. 3. Hukum hidrostatik. Tekanan fluida statis, berat fluida atau luas permukaan. 4. Prinsip Bernoulli dalam kondisi statis. Tekanan, energi, potensial sama dengan konstan. 5. Hukum Laplace. Tekanan dalam fluida statis sama dengan tekanan atmosfer. Faktor-faktor mempengaruhi karakteristik fluida. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada 1. Gravitasi. Gravitasi mempengaruhi tekanan hidrostatik fluida statis. Semakin tinggi kolom fluida, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Contoh, terkena air di dasar kolam lebih besar daripada di permukaan. 2. Tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer mempengaruhi tekanan fluida statis. Perubahan tekanan atmosfer dapat mempengaruhi volume dan kepada fluida. Contoh, perubahan tekanan atmosfer mempengaruhi volume air dalam labu. 3. Ada suhu. Suhu mempengaruhi kepadatan dan viskositas fluida statis. Perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan volume dan tekanan fluida. Contoh, air mengambang ketika dipanaskan. 4. Kepadatan. Kepadatan fluida statis mempengaruhi tekanan hidrostik dan kestabilan fluida. Semakin tinggi kepadatan, semakin besar tekanan hidrostatiknya. Contoh, kepadatan air lebih rendah daripada kepadatan minyak. 5. Viskositas tidak berlaku langsung. Meskipun viskositas tidak berlaku langsung pada fluida statis, namun perubahan viskositas dapat mempengaruhi perilaku fluida ketika berubah dari keadaan statis ke dinamis. Contohnya perubahan viskositas minyak mempengaruhi aliran ketika dipompa. Pengaruh terhadap karakteristik fluida statis. 1. Perubahan tekanan hidrostatik. 2. Perubahan volume dan kepadatan. 3. Perubahan kestabilan fluida. 4.
perubahan perilaku aliran. 5. Perubahan energi potensial. Aplikasi karakteristik fluida statis. 1. Desain reservoir. 2. Pembangunan bendungan. 3. Sistem pendingin. 4. Desain pipa. 5. Sistem hidrolik. Perbedaan utama. 1. Gerakan statis diam, dinamis bergerak. 2. Gaya gesek. Tidak ada statis, ada dinamis. 3. Tekanan merata statis, tidak merata dinamis. 4. Kepadatan konstan statis, berubah dinamis. 5. Energi kinetik, tidak ada statis, ada dinamis. Karakteristik fluida dinamis. Yang pertama, bergerak. Fluida dinamis memiliki gerakan yang kontinu, baik secara linear maupun tumbler. Gerakan ini menyebabkan perubahan posisi dan bentuk fluida. Contoh, aliran air di sungai, angin berhembus. Yang kedua, ada gaya gesek viskositas. Terjadi karena interaksi antara partikel-partikel fluida dan permukaan yang bersentuhan. Gaya ini memperlambatkan gerakan fluida. Contoh, minyak lebih kental daripada air. Yang ketiga, tekanan tidak merata. Tekanan fluida dinamis berbeda-beda tergantung pada lokasi, kecepatan dan kedalaman. Perbedaan tekanan ini menyebabkan gaya-gaya yang berbeda. Contohnya, tekanan air lebih tinggi di dasar kolam daripada di permukaan. Yang keempat, kepadatan berubah. Kepadatan fluida dinamis dapat berubah karena perubahan tekanan, suhu, atau komposisi. Contohnya, air mengembang ketika dipanaskan. Yang kelima, berubah bentuk terjadi. Fluida dinamis mengalami perubahan bentuk karena gerakan dan gaya-gaya yang bekerja. Contohnya seperti ombak laut berubah bentuk karena angin. Nah, yang keenam, aliran massa terjadi. Aliran massa fluida dinamis terjadi karena pergerakan partikel-partikel fluida. Contohnya seperti aliran air di pipa. Yang ketujuh, perubahan energi. Perubahan energi kinetik terjadi. Kinetik fluida dinamis berubah karena ada perubahan kecepatan dan gaya-gaya yang bekerja. Contohnya, seperti energi kinetik air meningkat ketika jauh dari ketinggian. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik fluida dinamis. Yang pertama, viskositas. Viskositas pengukuran ketahanan fluida terhadap perubahan bentuk dan aliran. Viskositas tinggi memperlambatkan aliran fluida. Contohnya, minyak lebih kental daripada air. Yang kedua, kepadatan. Massa persatuan volume fluida kepadatan mempengaruhi tekanan hidrostatik dan kestabilan air. Contohnya, air lebih ringan daripada minyak. Yang ketiga, kecepatan. Besarnya pergerakan fluida, kecepatan mempengaruhi tekanan, energi kinetik, dan gaya gesek. Contohnya, aliran air di sungai. Yang keempat, tekanan. Gaya persatuan luas yang bekerja pada fluida. Tekanan mempengaruhi kepadatan, kecepatan, dan aliran fluida. Contohnya seperti tekanan air di dasar kolam. Yang kelima, suhu. Pengukuran energi termal fluida. Suhu mempengaruhi kepadatan, viskositas, dan kecepatan aliran. Contohnya seperti air mengambang ketika dipanaskan. Yang keenam, komposisi. Susunan kimia fluida. Komposisi mempengaruhi sifat-sifat fisik dan kimia fluida seperti kepadatan dan viskositas. Contohnya minyak bumi dan air tidak dapat bercampur. Yang ketujuh, gaya-gaya luar atau gesekan gravitasi. Gaya-gaya yang bekerja daripada fluida dari luar seperti gaya gravitasi dan gesekan. Gaya-gaya ini mempengaruhi kecepatan, tekanan, dan aliran fluida. Contohnya, seperti gravitasi mempengaruhi aliran air di sungai. Hukum teori fluida dinamis. Yang pertama, hukum Bernoulli adalah energi kinetik plus energi potensial plus tekanan sama dengan konstan. Yang kedua, hukum kontinuitas. Debit fluida konstan daripada pipa. Yang ketiga, hukum Newton. Gaya sama dengan massa kali kecepatan. Yang keempat, hukum viskositas. Gaya gesek sebanding dengan kecepatan dan viskositas. Yang kelima,
Prinsip ekualitas energi. Energi kinetik plus energi potensial sama dengan konstan. Yang keenam, persamaan Navier-Stokes menggambarkan pergerakan fluida dinamis. Aplikasi karakteristik fluida dinamis. Yang pertama, desain pipa dan saluran air. Yang kedua, pembangunan bendungan dan alam dan dam. Yang ketiga, sistem pendingin dan pemanasan. Yang keempat, desain kapal dan pesawat. Yang kelima, sistem hidrolik dan sistem pneumatik. Sekian, terima kasih.